Berani banget para komika ini roasting Gibran. Ya. Orang pada nanya kenapa sih Mas Panji nyindir Gibran mulu? Emang Gibran nggak boleh jadi wapres? Boleh. Tapi kenapa mesti buru-buru? Kenapa lu mesti ngubah aturan supaya lu bisa jadi wapres sekarang? Nunggu ulang tahun aja berapa kali lagi itu juga nyampe. Nunggu aja. Tapi kayaknya anaknya Pak Jokowi nggak ada bisa nunggu dah. Itu Kaisang baru 3 hari masuk PSI langsung jadi ketua umum. Apa itu nunggu? Apa itu? Mereka tidak mengerti konsep menunggu. Kayaknya anak-anak Pak Jokowi itu kalau lagi naik mobil, sengat keluar di pinggir jalan ada yang lagi nunggu gitu. Dia nanya sama stafnya, itu orang lagi pada nunggu apa? Oh, itu lagi nunggu angkot. Apa itu? Angkot itu kayak bis tapi kecil. Bukan nunggu, apa itu nunggu? Nunggu itu apa? Jangan pernah percaya sepenuhnya sama media sosial. Kita lagi diadu domba. Tahu pidato Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa guru honorer dan dosen adalah beban negara. Jujur gue denger itu sakit hati. Setelah tahu bahwa video itu hasil AI, gue tambah sakit hati. Kenapa pidato Sri Mulyani hasil AI, tapi pidato Gibran semuanya asli aja? Yang gue pikir itu AI. Dia salah ngomong asam sulfat asli. Pelengap pelomo asli. Ijazah bapaknya. Menurut lu asli apa palsu? Silakan tulis di kolom komentar bintang. Terima kasih aku udah diundang ke acara ini. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Bayaranku di sini gope ya. Nah, nanti sampaikan sama mamaku ya wih. Maksudku tanpa Pak Jokowi orang ini dua abang-abang biasa, serius. Ya aku pun kalau jadi anak Pak Jokowi aku bisa jadi polisi. Bisa. Ngecek cewek aku. Halo dek, mau nggak jadi bayangkarinya abang? Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Angkat tangan Pak, kalau dipanggil angkat tangan. Kita ulangi ya, ini kita briefing ya. Oke, kita mulai dari Pak Bobi Wali Kota Medan. Enggak, dengarkan nyawa. Pak, kalau aku bilang Pak Bobi Wali Kota Medan, angkat tangan ya. Enggak, aduh, mati nih kayaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Pak Bobi Wali Kota Medan. Nurut ya. Teman-teman, roasting itu sebenarnya membongkar aib. Membongkar aib. Jujur, aib Pak Bobi ini nggak ada. Jago kali dia nutupi media. Satu-satunya aib Pak Bobi kalau kita searching di Google, Bobi Nasution Wali Kota Medan, yang pertama kali keluar lampu pocong. Aku nggak tahu konsep lampu pocong itu kayak mana gitu. Tapi aku pas lewat dari jalan itu, ku tengok lampu pocongnya. Kayaknya buang-buang anggaran aja si Bobi ini gue. Dalam hati Pak, dalam hati. Nggak mungkin lah ini sini ya. Mas Gibran dalam bahasa Arab manusia pintar, cari muka. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Maksudnya gitu ya. Don juga.
Wih, jangan ketawa keras sekali kau, wih. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan, Mas Gibran itu cuma nge-follow satu orang di sosial medianya. Bisa kalian cek. Bahkan Pak Jokowi pun nggak didengarkan suara rakyat ya. Bahkan Pak Jokowi pun nggak di-follow. Bahkan Pak Bobi pun nggak di-follow. Pak Bobi pun nggak nge-follow. Kayaknya orang Indo sama-sama nggak suka gitu. Tapi aku nggak punya aib yang banyak tentang Mas Gibran, karena kata agama pun nggak baik ya membongkar aib orang tua. Saya Jan Etes, terima kasih. Kalau ke Gibran, gue pengen ngomong tapi mulut gue sampah banget. Gue ajak nongkrong aja di pik. Lepaskan. Nongkrong aja. Ayo dong. Nongkrong, diajak nongkrong di pik, Mas. Ayo kita nongkrong. Ngopi-ngopi tipis. Lu akan ngomong apa? Gibran ya. Wah, dia bagus banget. Gue tuh, permasalahan gue dengan Gibran dan permasalahan gue dengan Kaisang adalah gue tuh nggak percaya. Gue tuh ngerasa ada istilahnya di dunia kerja apa namanya? Impostor syndrome. Impostor syndrome. Jadi gue juga kalau gue nanya ngeblank pasti. Siapa yang ngeblank? Mereka. Gibran sama Kaisang, masa gue? Oke, gue pengen jawab. Gue mesti jawab. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen nanya. Gila nih, gue gak pengen ditimpuk soalnya gak ada mobil, timpukannya langsung ke kepala nih. Gue coba untuk deskripsikan kesulitan gue, karena gue gak percaya. Gue gak mau tahu apa-apa soal apa yang ada di kepalanya dia, percuma pasti. Kalau gue paksain, jatuhnya tuh kayak cenderung hanya untuk menjatuhkan, dan gue juga gak pengen itu. Oh, gue tahu. Kalau gue ketemu sama Gibran, ngopi di pik. Apa sih, tahu dulu, Mas. Emang kenapa orang gak boleh nongkrong di pik? Reklamasi bekas kebijakan Anies mau juga dipakai. Kalau gue ketemu sama Gibran, gue pengen tahu, gue pengen diceritain rencana jangka panjangnya apa sih? Lu tuh mau ngapain sih ke depan? Apa sih rencana lu? Terus sekali lagi, mungkin jawabannya jawaban pragmatis atau jawaban yang udah disiapin sama timnya, tapi gue juga jago ngegali, and I'm relentless. Gue kalau ada kesempatan duduk bareng, gue pengen tahu lu tuh mau ngapain sih? Kenapa harus sekarang? Kenapa lu mengiyakan? Bisa aja kan lu bilang enggak. Kenapa sekarang? Mau ngapain ke depannya? Apa aja yang dalam rencana lu? Siapa aja yang lu libatkan? Gue akan penasaran sama itu. Karena kalau yang kita khawatirkan benar, ini Klan Mulyono akan panjang. Lebih baik kita siap-siap dari sekarang.